Oke, pada video kali ini kita akan bahas soal-soal untuk penalaran matematika. Nah, seperti yang kita tahu ya, untuk PM ini itu lebih ke literasi atau teks atau cerita, yang nanti dari teks atau cerita tersebut kita harus buatkan ke model matematika supaya lebih gampang untuk diselesaikan, gitu ya. Oke, kita langsung aja untuk bahas soal-soalnya. Nah, di sini ada informasi untuk soal nomor 1 sampai nomor 2. Nah, di sini yang diketahui itu adalah sebuah sisi kolam berbentuk persegi dengan panjang sisi 4 meter. Kemudian, sebuah batu akan dilemparkan tepat di tengah kolam sehingga timbul riak gelombang berbentuk lingkaran. Kemudian, riak gelombang yang terjadi akan melebar 10 cm tiap detik, gitu ya. Nah, kita jawab untuk soal nomor 1 di sini. Jika RT menyatakan jari-jari riak gelombang setelah T detik, maka RT dapat dinyatakan dengan persamaan. Nah, dari informasi teks itu kita bisa gambarin dulu ya. Kita gambarin dulu di sini ada sebuah persegi. Nah, kemudian dengan panjang sisi 4 meter, maaf. 4 meter. Nah, kemudian dia melempar batu tepat di tengah. Misalkan di sini nih, tepat di tengah. Nah, karena kita mau mencari jari-jari tadi ya, jari-jari riak gelombang setelah T detik gitu. Nah, sekarang ketika kita melempar di tepat di tengah ini, tepat di tengah, di sini, ini itu baru 0 detik. Nah, nanti dia ada riak nih, 10 cm. Berarti ini 10 cm tadi. Nah, berarti 10 cm ini kan per detik. Nah, berarti di 0 detik berarti 0 cm ya. Berarti untuk 1 detik berarti 10 cm. Berarti untuk 2 detik berapa nih? Iya, 20 cm. Nah, berarti dari sini kita bisa bikinkan nih bentuk fungsinya atau bentuk jari-jarinya terhadap detik ya. Berarti ini ketika R-nya 1 detik, berarti dia 10 gitu, 10 cm. Kemudian ketika R-nya 2, berarti karena dia tadi 20 di sini, itu 10 kali 2 gitu. Berarti kalau R3 berarti 10 kali 3. Nah, berarti kalau untuk RT itu berarti 10 kali T. Sehingga jawabannya adalah yang A. Gitu. Baik, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 2 dengan teks yang sama. Riak air akan menyentuh dinding kolam setelah. Nah, dinding kolam itu kan di bagian pinggir atau sisi dari persegi ya. Kalau kita gambarkan lingkarannya nanti kayak gini. Nah, gitu. Berarti karena dia persegi pasti dia akan menyentuh semua sisinya gitu ya. Maksudnya pinggir-pinggir sisinya. Nah, terus di sini seperti yang kita tahu ini itu adalah R. Ini R juga atau jari-jari. Nah, nanti karena tadi hubungan jari-jari itu dengan waktu ya, melebar 10 cm tiap detik, maka kita harus tahu dulu berapa jari-jari untuk dia sampai ke pinggir gitu. Nah, berarti kita ke RT ini ya, atau jari-jari dalam T detik gitu. Nah, karena kita mau cari si T-nya, nah berarti kita udah tahu nih jari-jarinya. Oh, ini kan udah jelas nih jari-jarinya berapa ya. Nah, kalau dia ini sama sisi, berarti karena dia di pusat, berarti R kita itu 2 meter. Nah, kemudian berarti RT kita itu adalah 2 meter sama dengan 10 kali T. Ingat, ini masih dalam bentuk cm. Jadi yang 2 meter ini harus kita konversi dulu ke cm, sehingga dia jadi 200 cm sama dengan 10 kali T cm. Baru kita bisa cari T-nya, jadinya 200 per 10, jadinya adalah 20 detik. Sehingga jawabannya itu adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada seorang ibu hamil diketahui memiliki lingkar perut awal 84 cm. Kemudian
Hasil analisis dokter menyatakan bahwa lingkar perut seorang ibu akan bertambah 7 cm per minggu jika bayinya laki-laki. Sedangkan jika bayinya perempuan bertambah 5 cm per minggu. Ya, ini untuk perempuan. Nah, tentukan diameter perut setelah 4 minggu jika bayinya kembar. Wow, kembar lagi nih. Ini kita geser dulu ya jawabannya ke atas. Nah, di sini tadi yang diketahui di awal itu kan lingkar perut ya. Nah, kalau lingkar perut berarti hubungannya itu sama keliling. Keliling awalnya itu adalah 84 cm. Kemudian hasil analisis dokter menyatakan bahwa tadi dia 7 cm per minggu kalau laki-laki gitu ya. Laki-laki itu adalah 7 cm per minggu. Berarti selama 4 minggu, ya 4 minggu kemudian berarti kan ini sama dengan 7 cm kali 4, jadinya adalah 28 cm. Kemudian kalau dia perempuan, tadi juga dikatakan bahwa dia jadi 5 cm per minggu, yang jadinya 5 cm dikali 4 yaitu 20 cm gitu ya. Nah, sekarang kalau kita jumlahin di sini, dia jadinya itu adalah 48 cm. Nah, kita harus ingat lagi ya, ini masih berkaitan dengan lingkar perut. Kalau lingkar perut berarti itu keliling. Nah, kalau keliling awal 84 ditambah dengan 48, keliling setelah 4 minggu. Berarti kan di sini 84 ditambah dengan 48 cm ya. Jadinya itu adalah 132 cm. Ingat, ini baru untuk keliling gitu. Nah, sekarang kalau udah keliling, berarti kita udah bisa mencari diameter ya. Dimana kalau keliling lingkaran itu adalah V kali D. Nah, keliling kita udah ada 132 cm. Kemudian V 22 per 7 kali diameter kita yang mau dihitung. Nah, sehingga diameter kita itu jadi 132 dikali 7 per 22. Nah, ini bisa dicoret. 22 bagi 22 1, 132 bagi 22 itu 6. Sehingga 6 kali 7 jadinya adalah 42 cm. Sehingga jawabannya itu adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada informasi untuk menjawab soal nomor 4 sampai nomor 6. Nah, di sini suatu toko handphone menawarkan sebuah handphone merek A dengan harga itu 10 juta. Berarti kita bisa bikin diketahui dulu modal itu adalah 10 juta. Kemudian untuk bulan ini diberikan diskon. Diskon 20%. Nah, kalau dia diskon 20% berarti yang kita bayar atau harga bayar kita itu cuma 80% atau 100% dikurang 20% dari harga awal kita yang 10 juta. Sehingga ini jadinya 80% dari 10 juta yaitu adalah 8 juta. Nah, terus di sini juga dia membeli dengan metode angsuran dengan membayar uang muka 10% dari harga resmi. Berarti kita cari DP-nya dulu. DP itu 10% dari harga resmi tadi itu adalah 10 juta. Ya, yaitu 1 juta. Kemudian, dan angsuran pertama mulai dibayarkan pada bulan kedua dengan angsuran tetap tiap bulannya. Berarti kan ada sisa bayar ya. Berarti ada sisa bayar. Sisa bayarnya berarti 8 juta dikurang 1 juta nih. Yaitu adalah 7 juta. Nah, ini nanti yang mau diangsur ya, dengan memberikan bunga tunggal sebesar 6% per tahun. Berarti ada I, itu 6% per tahun. Terus, toko handphone itu juga menyediakan casing, berarti harga casing itu adalah 90.000.
dan temper gelas adalah 150.000. Oke, ini semua yang diketahui pada soal, kita jawab soal nomor 4. Si X mempunyai uang sebesar 1.500.000 nih. Dia membeli handphone merek A, langsung bayar uang muka, juga membeli tempered glass sama beli casing. Sisa uang nih yang ditanya. Untuk soal nomor 4, karena ditanya sisa uang awalnya kan 1.500.000 ya. Dikurangi dengan DP-nya, ditambah dengan casing, ditambah dengan tempered glass. Yang jadinya itu adalah 1.500.000 dikurang DP kita tadi 1 juta ya, ditambah dengan 90, ditambah dengan 150, itu adalah 1.240.000. Yaitu sisanya adalah 260.000. Sehingga jawabannya itu adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Jika si X membeli handphone merek A dengan cara membayar uang muka dan mengangsur sebanyak 20 kali gitu. Nah, tadi kan sisa bayarnya itu ada di 7 juta ya. Nah, tadi kan juga ada besar bunganya itu 6% per tahun. Nah, di sini. Berarti kita harus cari bunganya dulu. Ya, rumus bunga berarti itu sama dengan modal dikalikan dengan persen bunga dikalikan dengan N atau periode bayar gitu ya. Modal kita tadi itu 7 juta. Kemudian kita kali dengan 6% karena dia per tahun ya. Jadi N-nya itu jadi 20 per 12. Ya, karena dia itu lebih dari 1 tahun tapi nggak genap juga dengan 2 tahun gitu. Nah, berarti ini tinggal kita sederhanain aja, 20 kita coret-coret aja 20 dan 100, berarti ini 5, ini 2. Berarti bunganya itu adalah 7 juta dibagi dengan 10 ya, berarti itu jadinya 700.000. Nah, kemudian tinggal tambahin dengan sisa bayar tadi, berarti yang dia harus bayar jadinya 7.700.000. Nah, karena ini per bulan, berarti bayar per bulan tinggal bagi dengan 20, jadinya adalah 385.000 yang harus dia bayar per bulan. Gitu. Berarti jawabannya itu di B. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir di soal nomor 6. Jika X membeli handphone merek A dengan cara membayar uang muka dan besar angsuran tiap bulannya adalah 400.000, maka handphone lunas setelah mengaksur sebanyak. Sebenarnya ini kebalikan dari soal nomor 5 ya. Berarti tinggal kita balikin aja atau kita bikinkan rumusnya itu untuk bayar angsuran per bulannya itu sama dengan angsuran bulanan ya. Sama dengan bunga ditambah modal per N gitu. Nah, berarti ini nanti bisa kita kali silang nih ke sini. Nah, angsuran bulanan udah jelas tadi. Ya, angsuran bulan kita tadi 400.000 dikalikan dengan N. Kita kali silang langsung. Bunga kita tadi itu adalah rumusnya MO dikalikan I dikalikan N ditambah dengan modal lagi gitu ya. Maka ini 400.000 N sama dengan modal kita tadi 7 juta dikali dengan I 6%. Periodenya tetap di seperti sebelumnya ya, N per 12. Karena kita tahu nih apakah dia sampai ke 1 tahun lebih atau kurang dari 1 tahun. Berarti karena dia periodenya itu per tahun, maka tetap harus per 12. Kemudian ditambah dengan 7 juta. Sekarang kita sederhanakan dulu, ini 6 sama 12 berarti ini sisa 2 ya. Maka ini jadinya 7 juta dibagi dengan 100 itu adalah 35.000. N ditambah dengan 7 juta. Tinggal kita kelompokkan yang ada variabel. Berarti di sini 400.000 N dikurang 35.000 N ya. Berarti itu jadi 365.000 N yang sama dengan 7 juta.
Nah, berarti N kita 7 juta per 365.000. Nah, ini kalau kita hitung, itu sama dengan 19,17. Nah, karena di sini berkoma, kalau di matematika kan ini harusnya pembulatannya ke 19 ya. Nah, karena N di sini itu waktu, pembulatan itu harus selalu ke atas. Sehingga di sini harusnya itu adalah bukan 19, tapi adalah 20 kali cicilan. Nah, di sini nggak ada ya jawabannya, jadi kita tambahin aja di F itu adalah 20. Berarti jawabannya 20 kali cicilan. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya.